Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan saat ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi yakinlah Roh Kudus Allah melampaui segala ruang dan waktu, melihat hati kita dan akan mengurapi memberkati hidup kita. Kita akan sebuah pujian, kasih yang sempurna telah kuterima daripadamu. Sebab Kau Bapa-Ku yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku.
kuatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu tahu dan paham apa yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kami. Jika sebentar kami rindu memuji-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami berbuat ini sebagai dupa yang berbau harum, berkenan di hadapan Tuhan. Baik setiap sidang jemaat yang menyaksikan di rumah, mereka memberi hati hidup mereka, kekuatan mereka untuk memuji bersama-sama. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian lebih daripada pemenang. Amin. Saudara dan saya, kita semua orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, katakan dulu. Oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan, Kita harus yakin dan percaya haleluya. bahwa di dalam Yesus Kristus kita lebih daripada pemenang. Amin. Sebab Dia telah mengerjakan segala sesuatu. Haleluya. Karena itu sebentar kita akan terima firman Tuhan. Bila hati terasa berat, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita sujud di altar. Amin. Kita alami kebaikan. Kita ingat semua kemurahan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat pujian ini menjadi doa dan pengagungan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sebab itu kami mau sujud Tuhan, Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mujizat terjadi saat datang di altar-Nya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Inilah yang menjadi keyakinan iman kami. Ketika kami rendahkan diri hati kami di hadapan hadirat-Mu, maka pasti ada yang terjadi. Dan itu akan membawa satu perubahan dalam hidup kami. Untuk kami lebih mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai umat-umat Tuhan yang taat dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau makan hamba-Mu dan menyampaikan firman, Tuhan sendiri yang menuduki, Tuhan sendiri yang ada di depan hamba-Mu, sehingga hanya pribadi Allah dan kemuliaan Allah saja yang dialami oleh setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil sebuah tema, kelegaan dalam masa kesesakan. Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat 5, firman Tuhan bilang seperti ini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini sebuah ayat yang simpel, sebuah ayat yang gampang dimengerti, sebuah ayat yang mudah untuk dipahami. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ayat ini luput untuk kita kerjakan. Ayat ini bilang, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesulitan. Kata kesesakan itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah satu kesempitan, satu di mana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepicikan, satu kesukaran, satu di mana semua yang kita lakukan itu tersendat. Sama seperti sekarang ini, kita ini berada dalam kesesakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kita lakukan tersendat, terbatasi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kita kerjakan sepertinya tidak mendatangkan apa-apa. Kita sepertinya habis pikiran Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang distress,
Dibilang ada kesukaran dan bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang seringkali ayat ini gampang diucapkan, mudah dimengerti Bapak Ibu Saudara, tapi terkadang luput untuk kita kerjakan. Waktu dalam kesesakan, apakah kita seperti hari ini? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih akrab lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih? Saya baca sekali lagi, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ayat ini bilang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi tadi sekali lagi kita sama-sama, itu kesesakan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya, namun ingat, kesesakan adalah saat di mana kita menyerah kepada keadaan atau bangkit dan keluar sebagai pemenang. Amin. Mana yang kita mau pilih Bapak Ibu Saudara? Ketika kesesakan itu datang, ketika kesukaran datang, ketika persoalan datang, ketika masalah datang, ketika segala sesuatunya menghimpit kita, sepertinya kita sukar, bernapas aja sukar. Jangan-jangan berbuat Bapak Ibu Saudara, untuk napas aja rasanya berat. Tapi sekali lagi, kesesakan adalah saat yang tepat untuk engkau membuktikan siapa dirimu. Kesesakan adalah saat yang tepat untuk engkau bangkit, mengetahui bahwa Tuhanmu hidup, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu hebat, dan engkau lebih daripada pemenang. Karena itu ada 3 langkah praktis yang akan saya bawakan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika kesesakan itu datang, untuk kita boleh mengalami kelegaan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat semua kebaikan Tuhan. Amin. Ayat ini bilang Bapak Ibu Saudara, ayat 1 bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita ada pagi hari ini kembali menyaksikan itu, kembali memuji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan janji-janji Tuhan. Jangan pernah lupakan firman-Nya. Biarlah firman itu mengambil satu tempat yang terbaik di hati kita, mengambil satu tempat yang terbaik di pikiran kita. Kita renungkan, kita ingat kembali, kita kerjakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kebaikan Tuhan meniadakan persoalan? Apakah kebaikan Tuhan meniadakan sakit penyakit? Apakah kebaikan Tuhan meniadakan semua ejekan orang? Apakah kebaikan Tuhan meniadakan yang namanya fitnahan orang, makian orang, hinaan dan celaan orang? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak meniadakan persoalan, tapi kebaikan Tuhan adalah saat Dia menunjukkan bahwa Dia tetap ada menemani kita di dalam persoalan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat semua ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 4, dia menyaksikan, mengagungkan, memuji Tuhan bahwa sungguh Tuhan itu baik. Namun ada masalah tak? Dalam ayat 6 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ada ancaman dari orang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga dia ngomong kalau Tuhan ada di pihak aku, nggak takut-takut. Ada pembelaan Tuhan. Jadi apakah kebaikan Tuhan meniadakan ancaman? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kebaikan Tuhan tidak menghilangkan kita untuk dibenci orang tadi katakan. Ya Bapak Saudara yang kasih tahu. Ya. Jadi sekali lagi, kebaikan Tuhan bukan meniadakan persoalan dalam hidup kita, tapi kebaikan Tuhan adalah saat Dia menemani kita di dalam persoalan, sehingga kita dapat menanggungnya. Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama langkah praktisnya adalah ingat janji Tuhan. Ada sebuah ayat yang ingin saya baca. Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50, firman Tuhan bilang seperti ini. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Pemazmur sangat paham betul bahwa yang dapat memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat bukan perkataan orang lain, tapi hanya janji Tuhan. Pertanyaan saya simpel saja. Janji Tuhan yang mana yang saudara ingat, yang menjadi pegangan hidupmu, yang terus membawa engkau, memotivasi hidupmu untuk mengerjakan bagian? Bapak Ibu Saudara, ingat janji Tuhan. Dia berkata, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Ingat itu.
Dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan, sekali-kali aku tidak membiarkan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapa sayang kepada anaknya, sebegitulah Allah mengasihi engkau. Ingat itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat. Ya, jadi yang pertama, ingatlah janji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, andalkan selalu Tuhan. Punya teman banyak bagus, punya relasi banyak bagus, punya teman bangsawan, punya teman orang yang berpengaruh di yang namanya pemerintah, itu baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, punya orang kaya bagus, punya orang penting baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi ada satu saat di mana mereka tidak dapat menolong kita. Punya pengalaman, background baik Bapak Ibu Saudara, hikmat, kepintaran bagus, tapi ada saat di mana semua itu tidak bisa menolong kita. Hanya satu yang akan selalu dapat menolong kita, dialah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi andalkan selalu Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan Paulus tulis dalam Roma 10:11, kitab suci berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dibiarkan Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, andalkanlah Tuhan. Tuhan kurios adalah satu-satunya yang mampu menolong dan membawa kita melihat kebaikan-kebaikan. Sudahkah kau mengandalkan Tuhan saat ini? Ataukah kau sibuk mencari pertolongan dari orang lain? Ataukah kau sibuk mencari jalan keluar kepada orang-orang pintar? Atau engkau rendahkan hatimu, berlutut, berdoa kepada Tuhan, sujud di altarnya, maka kita dapat kemenangan. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah berusaha. Bapak Ibu Saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoalah seolah-olah hanya Tuhanlah yang kita andalkan, tidak ada lagi yang lain, hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan bekerjalah seolah-olah hanya saat itulah kita hidup, sehingga dengan semangat, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita terus berusaha. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalian berkata, ini memang zaman susah, gimana mau berusaha lagi? Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati engkau. Ada banyak peluang-peluang jika kita mau tetap tenang, berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apakah peluang yang bisa aku lakukan di masa pandemi ini? Dia bisa kasih jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tetap berusaha. Sebuah ayat dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini cerita tentang Ishak di Gerar, waktu itu ada kelaparan. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam masa kekeringan, sekalipun dalam musim kemarau panjang paceklik, Alkitab katakan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara umatnya. Ishak menabur, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dia tetap melakukan bagiannya. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan kalau kita hanya tinggal bermalas-malasan dan menerima nasib saja? Tadi saya bilang kesesakan adalah saat di mana kita tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya potensi yang besar, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Sehingga dalam kesesakan kita tetap mengalami kelegaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat waktu kita mengalami kesesakan, ingat semua janji-janji, ingat firman-Nya, jangan lupakan. Dan yang kedua, terus andalkan Tuhan, terus berdoa, memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berusaha Bapak Ibu Saudara, jangan malas, yakinlah Dia akan memberkati saudara. Saudara akan mengalami kelegaan di masa kesesakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat sebuah puji. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus
bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur untuk firman. Sekalipun dalam masa kesesatan, ketika kami ingat janji Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami tetap berusaha semampu kami, maka akan ada kelegaan dalam hidup kami. Berkati setiap mata yang menonton, berkati setiap telinga yang mendengar, jamah setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tetap melangkah maju, tetap bersyukur, tetap bersaksi bahwa sungguh Tuhan Yesus dahsyat aja luar biasa. Berkati setiap sidang jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah yang sakit sembuhkan dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, beri kembali semangat Tuhan yang sudah mulai goyah, sehingga mereka boleh terus melihat sungguh Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menggenapi. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan Allah Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuh kita mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Kau Yesus datang kali yang kedua jemput kita sebagai gereja sempurna hingga kekal bersama dengan Dia di Yerusalem baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.